Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kalian memulainya dengan berdoa dulu di rumah kalian masing-masing ya. Dan Miss harap kalian selalu menjaga kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, gimana? Udah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Dan jangan lupa untuk mencatat setiap poin penting yang Miss jelaskan ya. Dan segala tugas-tugas yang Miss berikan semoga untuk dikerjakan dan jangan lupa untuk semangat belajarnya. Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada bab yang baru, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran ini kalian dapat mampu mengenal interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan, menjelaskan pengertian lingkungan, satuan makhluk hidup, dan komponen penyusun dari ekosistem. Nah, kalian dapat melihat gambar berikut. Gambar berikut merupakan salah satu contoh dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalian dapat melihat ada cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan, ada bunga, ada hewan, yaitu kupu-kupu, dan organisme lainnya. Oke, kita dapat melihat dan mengamati lingkungan yang ada di gambar tersebut di alam sekitar kita yang kita rasakan di dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa kita lihat adanya interaksi antara organisme yang lain dengan organisme yang lainnya, seperti bunga pasti membutuhkan yang namanya cahaya matahari untuk mengalami pertumbuhan. Seperti yang kita pelajari sebelum pertemuan sebelumnya, bahwa bunga atau tumbuhan membutuhkan yang namanya cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis dan untuk penyerbukan bunga yang dibutuhkan oleh kupu-kupu pastinya. Oke, kita masuk ke apa itu pengertian lingkungan? Lingkungan secara umum berarti segala sesuatu yang ada di luar individu. Individu atau yang sama dengan halnya organisme yang kita pelajari pada materi organisme sebelumnya. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup tersebut. Nah, yang seperti Miss bilang sebelumnya, bahwa interaksi makhluk hidup sangat membutuhkan atau sangat mempengaruhi dengan kehidupan makhluk hidup lainnya. Nah, adapun satuan-satuan dalam makhluk hidup, yang pertama itu individu. Individu berasal dari bahasa Latin yang berarti individuum, yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme, misalnya nih, kalian dapat melihat gambar berikut, seekor monyet, atau juga kita sebagai manusia, seorang individu, atau enggak seekor belalang, atau tumbuh-tumbuhan atau hewan lainnya yang dalam arti satu. Oke, satuan makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada populasi. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Interaksi antar individu di dalam populasi dapat bersifat kompetisi, kanibalisme, dan kerjasama. Populasi itu merupakan sejumlah individu, berarti lebih dari satu individu yang sejenis. Nah, kalian bisa lihat gambar berikut, ada gambar dari kumpulan gajah yang artinya berarti mereka lebih dari satu ekor gajah. Itu yang berarti populasi. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya populasi rumput, serangga, rusa pada gambar berikut, dan harimau yang hidup bersama. Misalnya hidup di dalam hutan, hidup di dalam kebun binatang, atau tempat habitat lainnya. Selanjutnya, ada ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antar anggota komunitas dengan benda tak hidup, yaitu biotik dan abiotik. Terdapat 3 macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem alami yang terbentuk secara alami, contohnya sungai, laut, dan lain-lain. Buatan yang terbentuk akibat aktivitas manusia, contohnya itu waduk, sawah yang dapat kita buat sendiri atau yang dapat kita kerjakan oleh manusia. Sedangkan yang alami itu terbentuk secara alami tanpa dibentuk oleh manusia. Selanjutnya, ada ekosistem darat, keanekaragaman yang ada pada alam darat. Contohnya kita yang tinggal di darat
dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Lihat gambar berikut, ada ekosistem darat, ada ekosistem yang di laut, dan lain sebagainya. Adapun komponen penyusun dari ekosistem yaitu pertama komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah benda yang tak hidup yang ada di alam suatu ekosistem. Contohnya ada air, tanah, cahaya matahari, udara. Berarti benda-benda yang tidak hidup. Selanjutnya ada komponen biotik. Semua makhluk hidup yang dalam suatu ekosistem. Terdapat dua macam komponen biotik, yakni organisme autotrof, yaitu semua organisme yang mampu membuat atau mensintesis makanannya sendiri. Berarti di sini adalah sebagai produsen yang dapat membuat makanannya sendiri. Peran organisme autotrof sebagai produsen contohnya itu adalah semua organisme yang mengandung klorofil, berarti contohnya adalah daun, dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua, organisme heterotrof. Organisme heterotrof itu adalah semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Organisme ini membutuhkan organik dan organisme lainnya sebagai makanan. Organisme heterotrof itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, konsumen adalah organisasi heterotrof yang secara langsung memakan organisme lainnya. Yang kedua, pengurai yang mendapatkan makanan dari pengurai organisme mati. Yang ketiga, detritivore yang merupakan pemakan pada partikel organisme atau jaringan yang telah membusuk seperti lintah dan cacing. Oke, di situ materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Miss ajarkan kalian dapat mengerti dan jangan lupa petunjuk tugasnya untuk dikerjakan. Yang pertama itu kerjakan soal pendalaman di buku LKS kalian halaman 30-32 yang bagian A dan bagian B, dibuat di buku catatan kalian dan soalnya tidak perlu kalian tulis, langsung dijawab di buku catatan kalian dan kirim ke WA Miss ya. Dan paling lambat itu jam 5 sore Miss tunggu. Oke? Dan materi yang tadi yang Miss jelaskan tolong dicatat di catatan masing-masing. Sewaktu kita tatap muka, Miss akan periksa. Dan kalian tidak perlu mengirim foto catatan kalian, hanya saja tugas. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Miss jelaskan kalian mencatat dan kalian menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan instruksi yang Miss berikan. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya setelah dari materi lingkungan. Selamat pagi dan terima kasih. Semangat untuk kita semua.